Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan wawancara bersama Ibu apa Bu? Leni. Ibu Leni. Leni. Oh Ibu Leni. Dari mana Bu? Maksudnya dari dinasnya apa dari alamat? Dinasnya. Dinas PUPR. Kalau Bapak nama? Nama Nur Salim. Dari Dinas PUPR. Izin bertanya Bu terkait kolam retensi ini. Nah, untuk kolam retensi ini tuh sebelumnya tuh bangunan apa ya Bu? Perkampungan, tempat tinggal penduduk. Terus dibuat kolam retensi, mereka pindah. Itu tahun berapa Bu? Tahun berapa Pak? Sekitar 2 tahun yang lalu ya? Iya. Baru ya? Lebih kurang 2 tahun yang lalu. Baru kalau kolamnya. Nah, jadi ini dulu permukiman ya Bu? Iya. Oh, terus yang permukiman di sini itu digusur atau kayak mana Bu? Mereka pindah karena memang ini tanah punya rumah sakit. Kalau ini kan limbah ini apa? Kolam retensi ini kan kolam pembuangan itu ya Bu? Limbah rumah sakit. Nah itu kayak mana Bu prosesnya itu limbah apa itu Bu yang dibuang sini? Itu Bekas cucian, laundry kan? banyak itu. Segala baju dari situ kan ke sini ngalir. Nah kemarin tuh kami lihat Bu ya waktu hujan deris itu ternyata ini aliran kolamnya ini masuk ke selokan warga itu Bu, bener gak? Iya, memang aliran ini keluarnya kan cuma selokan situ itulah. Terus ngalir kemana lagi Bu ini airnya? Ini kan tidak ada pembuangan. Buangannya ke selokan yang dibuat itu. Nah selokan itu baliknya ke parit-parit mereka. Perkampungan ini. Ya, jadi paritnya itu larinya ke perkampungan mereka. Jadi pembuangan di sini tidak ada. Yang ada parit mereka. Sebab kalau di sini dibuatkan mengakibatkan warga di sini jadi komplain. Karena kata mereka banjir. Karena ya limbah di sini kan berbahaya nih limbahnya. Jadi mereka tidak mau dibuatkan untuk pembuangan dari sini. Oh, jadi, mereka tidak mau ini dibuat. Tidak mau. Pernah kan tempo hari Bu Kabit itu datang ke situ buat pintu untuk keluar air ke jalan situ kan tidak boleh warga. Oh, tidak boleh warga. Nah, kalau yang ini sampai tanah di sini tuh yang punya rumah sakit juga ya Bu? Ya, memang punya rumah sakit juga. Ini sudah berapa kali mau disewa oleh warga. Tapi rumah sakit tidak mengizinkan. Tidak boleh. Karena ya kalau disewa oleh warga, ya otomatis mereka itu kan buang limbahnya itu kan pasti larinya ke sini. Yang untuk yang nyewanya itu kan orang kantin itu, kantin rumah sakit itu. Jadi udah jadi. Dan lagi ya PU rasanya keberatan. Nah, lokasinya aja yang ini yang punya rumah sakit. Tapi pemeliharaannya itu PU. Dipelihara oleh dinas PU. Iya, kami ini memelihara. Yang jelas antara PU dan rumah sakit, ya rumah sakit hanya membuang tok, PU hanya menjaga, membersihkan, mengelola PU. Iya. Warga di sini tidak menyetujui karena mereka takut banjir. Kalau inilah, kamu kan lihat sendiri kan tinggi air ini daripada jalan. Iya benar. Jadi mereka tidak nerima komplain mereka kalau misalnya buat pintu untuk dialirkan ke keluar. Tidak mau. Jadi berarti ini masalahnya di selokan warga sebenarnya Pak yang tidak ngalir mungkin ya? Kalau misalnya itu selokan tuh ngalir ke anak-anak sungai, mungkin ini bisa Pak ya ngalir juga? Sungai besar kan? Jadi ini kalau untuk kolam ini nggak ada ini ya Bu, aliran ke sungai itu enggak ya? Berarti ini cuma mentok sampai sini. Iya. Jadi ini istilahnya hanya nampung tok, tidak boleh dibuang kemana-mana tidak.
Nah, kalau misalnya dari dinas PU-nya tuh ada nggak Pak kayak mau buat apa ini jadi biar lebih bermanfaat kayak itu, kayak taman itu ada nggak? Ada sih rencana, emang pernah kan mau dibikin taman, tapi baru rencana entah kapan. Sudah ada. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan wawancara bersama masyarakat di sekitar daerah Sekip. Ini Ibu siapa? Nilawati. Bu Nilawati. Ibu Perayan. Oh, pekerjaannya apa Bu? Oh, Ibu. Sejak kapan banjir di Sekip berlangsung? Berapa ketinggian banjir? Sejam berapa lama banjir terjadi di sini? Kalau banjir ini udah lama, udah tahun-tahun. Sudah itu pula kalau tingginya ya setinggi, kadang batas pinggang, pinggang, ya. Sampai depan rumah Ibu ini banjir? Ya, sampai banjir. Kalau belum ditimbun ini. Ya, kalau belum ditimbun lebih tinggi lagi. Kalau sekarang ini kan, nah sudah sering ditimbun ini tambah tinggi banjirnya. Banyak yang bangun. Banyak yang bangun. Banyak ke sini. Banyak kan alirannya ke kami sini. Pareno kan kecil, nggak bisa. Itu untuk banjir tuh dia berhentinya berapa jam Bu? Nggak tentu, tergantung. Kalau tidak derasnya cepat. Kalau derasnya kadang tuh bisa seharian baru bisa surut. Karena rendah di sini. Kira-kira ngapa di sini nih bisa terjadinya banjir? Karena masyarakatnya di sini kan buang sampahnya sembarangan, sering buang di karet. Itu kan depan rumah, situ kan sampah kan lo itu depan. Itu yang bikin ngambat untuk banjir. Gimana kok sampahnya? Di depan itu. Itu kan sampah kan lo di bawah pohon seri. Itu tembonin sampah kan lo itu makanya banjir tidak ngalir. Karetnya kan kecil. Nah itu yang bikin ini tuh, bikin ini banjir. Sebelum itu sering nggak Bu pemerintah sini kayak sosialisasi untuk ini? Sering. Tapi Maunya batal sih. Kalau untuk saluran air, Bu, dari mana ke mana? Apakah ada anak sungai di sini? kalau anak sungai di sini tidak ada. Paling di bendungan sana. Di bendungan sana tuh lah yang adanya. Iya. Berarti ngalir ke bendungan. Iya. Jadi air selokan tuh ngalir ke bendungan. Iya. Seluruh selokan. Seluruh, iya. Jadi bendungannya itu ngalir kemana itu Bu? Panjang gitu. Ada sungai juga. Ada sungai juga berarti. Iya, tapi anaknya cuma tidak tahu Bu, sampai kemana tidak tahu. Oh jadi Dani selokannya ngalir ke bendungan, terus bendungan tuh ngalir ke anak sungai tapi Tidak tahu sebelah mana, tidak tahu. Untuk selanjutnya, Bu, apakah dampak banjir dari kolam retensi itu secara keseluruhan? Apakah banjir ini berdampak khusus terhadap masyarakat atau pengguna jalan juga merasakan dampak dari banjir itu? Iya, kalau jalan ini kan banjir juga depan. Jalan besar itu. Iya, dalam itu kalau banjir besar. Depan ruangan banjir juga. Terhambat ya, motor kalau mogok. Iya. Kalau yang pastinya motor yang sering mogok situ tuh. Ini ya, dalam situ tuh. Untuk selanjutnya, Bu, apakah dari pemerintah sudah ada melakukan perbaikan dari kolam retensi itu atau memang seperti itu dari banjir ini sebelum-sebelumnya? ada nggak pemerintah turun tangan? Kalau bersih-bersih masuk. Kadang itu ada dari kelurahan baik, kalau dari pemerintah Dinas. Jadi untuk pemerintah itu belum turun tangan. Oh. Sebatas buang sampah itu bukannya ke lokasi. itu biasanya dari RT atau lurah tuh lah sekali-sekali. Cuman gotong royong kayak gitu. Iya. Cuman sekali-sekali. Terus untuk masyarakat di sini ini kan banjir Bu ya. Sudah belum melakukan kayak pengaduan ke pemerintah itu? Sudah sering, tapi nggak pernah ada ini ke Responnya belum dapat. PU kan beda, pemerintah beda. belum pernah. Belum pernah sih. Kalau dari pembersih
kebersihan memang ada. Ini Bu, mungkin dari masyarakat sini ada nggak Bu kira-kira harapan untuk mengatasi banjir ini, atau mungkin dari kalian, dari ibu-ibu ada nggak kira-kira solusi? Tidak banjir, maksudnya itu kan baik pemerintah tahu bahwa Sekip ini langganan banjir, terkenal banjir. Orang itu harapannya, itu harapannya aku. Tiap hujan kita was-was. Siap-siap. Apalagi malam. Sering hujan malam. Iya. Bu, terima kasih Bu telah mengizinkan meluangkan waktunya untuk wawancara bersama kami. Mungkin itu saja, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan Menteri PU Nomor 5 PRT N 2008, ruang terbuka hijau adalah ruang terbuka hijau publik yang dikelola oleh pemerintah daerah kota atau kabupaten untuk kepentingan umum. Salah satu contohnya yaitu taman rekreasi. Perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau pada kolam retensi di Sekip ini juga sesuai dengan Perda Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2012 sampai tahun 2032. Tepatnya pasal 27 ayat 5 tentang rencana pembangunan kolam retensi akan dibangun pada daerah yang berpotensi banjir sebagai upaya pengendalian banjir, yang kemudian kolam retensi ini akan dibuat menjadi RTH atau ruang terbuka hijau dalam bentuk taman rekreasi atau objek wisata baru. Sekip Jaya adalah kelurahan yang berada di Kecamatan Kebumen, Kota Palembang. Luas kelurahan ini yaitu sebesar 151,0 hektar dengan jumlah penduduk kelurahan yaitu sebanyak 14.423 penduduk pada tahun 2020. Topografi wilayah ini sebagian besar adalah dataran rendah dengan ketinggian antara 1-4 mdpl dan dipadati oleh rumah penduduk. Dengan padatnya rumah penduduk dan kurangnya drainase air yang baik, wilayah Sekip ini sering mengalami banjir, terutama pada wilayah Sekip Ujung. Sekip termasuk salah satu dari 10 titik lokasi banjir di Palembang yang merupakan lokasi rawan bencana. Tentang legalitas kolam retensi Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Hussein Palembang. Kolam retensi ini merupakan bagian dari kolam retensi Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Hussein Palembang. Rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit secara legal yang dimiliki oleh pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020, tepatnya pada pasal 2 ayat 1 bahwa rumah sakit tersebut di bawah tanggung jawab Direktur Jenderal selaku pimpinan tinggi media di tingkat Kementerian Kesehatan. Baiklah, yang selanjutnya adalah analisis kawasan. Pembangunan sarana dan prasarana kota tentunya tidak akan selalu sesuai dengan yang diharapkan. Salah satunya adalah menyangkut ketersediaan layanan kota, misalnya ruang terbuka hijau. Berdasarkan analisis, kawasan Sekip Jaya ini sangat diperlukan pembangunan ruang terbuka hijau guna mengatasi permasalahan banjir yang sering terjadi di sana. Ruang terbuka hijau ini tepatnya akan dibangun di Jalan Inspektur Yazid. Mengapa kami memilih jalan tersebut? Karena di sana terdapat sebuah kolam retensi dan beberapa lahan yang kosong untuk pembangunan, dan di sana juga merupakan letak yang strategis untuk mengatasi permasalahan banjir yang sering terjadi di sana. Kolam retensi yang ada di kawasan Sekip ini juga menjadi salah satu penyebabnya banjir, karena aliran air kolam retensi tersebut mengalir ke arah yang salah atau mengalir ke arah selokan rumah warga, serta banyaknya aliran air yang terhambat untuk masuk ke dalam sungai.
Namun di sisi lain, kawasan Skip Jaya ini juga merupakan kawasan padat penduduk. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Palembang, jumlah penduduk kawasan Skip ini mencapai 80.380 jiwa per 2021 kemarin. Kepadatan penduduk menjadi salah satu penyebab banjir di kawasan ini. Seperti menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, menyatakan bahwa kepadatan penduduk dapat menjadi salah satu penyebab banjir karena penduduk yang padat biasanya mengakibatkan rumah penduduk yang berhimpitan sehingga resapan air tidak dihiraukan, dan juga kepadatan penduduk cenderung berdampak pada permukiman yang tidak ramah lingkungan. Lalu adapun dampak dari banjir ini ialah terhambatnya aktivitas manusia serta beberapa rumah makan atau tempat penjualan menjadi sepi akibat genangan air yang berdampak pada perputaran ekonomi. Kemudian munculnya kerusakan sarana dan prasarana atau fasilitas umum, sulitnya mendapatkan air bersih akibat tercemarnya limbah karena hujan serta pencemaran lingkungan yang dikhawatirkan akan menyebabkan berbagai penyakit yang serius. Nah, penentuan RTH di Skip ini merupakan kawasan yang strategis dalam penataan ruangnya karena daerahnya yang memang memiliki intensitas bencana alam yang cukup tinggi seperti banjir. Nah, lalu untuk RTH di Palembang ini sendiri jumlahnya kurang optimal karena dari 40.061 hektar minimal harusnya ada 12.018 hektar yang dibutuhkan untuk RTH Kota Palembang. Namun faktanya RTH di Kota Palembang hanya ada 3.645 hektar. Nah, rencana tata ruang wilayah kota melalui pembangunan ruang terbuka hijau ini akan dibuat di sekitar kolam retensi rumah sakit umum yang memang tidak dioptimalisasikan dan menjadi penyebab banjir. Nah, untuk kolam retensi sendiri akan dioptimalkan menjadi taman rekreasi atau objek wisata dengan kapasitas pompanisasi seperti di Kampang Iwa, dan memperbaiki pipa aliran air untuk perbaikan drainase air yang mengalir dan memperdalam kolam retensi untuk penampungan air hujan sehingga air tersebut tidak meluap. Nah, sementara sisa lahan yang ada itu akan dibuat sebagai RTH dalam bentuk taman rekreasi ataupun taman wisata untuk masyarakat di sekitar. Nah, untuk dampaknya dari aspek ekonomi, potensi yang ada dengan rencana tata ruang atau RTH ini selain sebagai upaya pengendalian banjir, bisa juga dijadikan sebagai tempat untuk rekreasi atau objek wisata sehingga aspek ekonomi masyarakat di sekitar Skip ini dapat meningkat. Nah, dengan adanya RTH atau tempat rekreasi di Simpang Skip ini juga akan menjadi potensi masyarakat dalam berdagang kuliner ataupun dagangan yang mengutamakan potensi lokal karena kemungkinan akan menjadi spot wisata atau objek wisata seperti di Kampang Iwa. Nah, sementara dari aspek lingkungannya diharapkan dengan adanya pembangunan ruang tata wilayah dalam bentuk RTH ini dapat meminimalisir bencana banjir khususnya yang sering terjadi di sekitar Skip ini. Karena memang diketahui penyebab dari banjir ini salah satunya karena penampungan dari kolam retensi ini yang kurang bekerja secara maksimal. Nah, maka dari itu diharapkan dengan adanya RTH di kawasan Skip ini dapat dijadikan sebagai upaya pengendalian banjir. Nah, sementara untuk dari aspek sosial, untuk aspek sosial sendiri diharapkan dengan adanya RTH ini dapat dijadikan sebagai wadah untuk berinteraksi bagi masyarakat di sekitar Skip dan sebagai upaya untuk melakukan kegiatan seperti olahraga, tempat belajar, dan tempat bermain ataupun dan lain-lain. Nah, jadi kesimpulannya dari hasil wawancara bersama salah satu pegawai di Dinas PU dan masyarakat sekitar Skip dapat diketahui bahwa banjir di Skip ini bukan masalah baru. Nah, untuk kolam retensi ini juga awalnya adalah permukiman penduduk yang kemudian dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah dari rumah sakit umum ini. Nah, di sini masalahnya itu seiring berjalannya waktu akibat pembangunan kolam retensi yang ada sejak tahun 2018,
menyebabkan kapasitas banjir daerah di Sekip ini cukup meningkat, terkhususnya di sekitar kolam retensi. Nah, lalu penyebab banjir selanjutnya diketahui bahwa salah satunya diakibatkan dari selokan warga yang kecil, serta banyaknya alih fungsi selokan yang ditimbun menjadi bagian dari permukiman warga itu sendiri, sehingga air yang ada tidak mampu mengalir ke anak-anakan sungai yang ada di Sekip ini. Nah, kemudian lingkungan masyarakat sekitar Sekip ini juga cukup kurang patuh untuk menjaga lingkungannya, seperti seringnya membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan beberapa saluran selokan ini menjadi terhambat akibat banyaknya sampah. Nah, solusinya mungkin bisa dilakukan pembenahan kawasan sekitar kolam retensi Sekip ini melalui pembentukan ruang terbuka hijau atau RTH, lalu pembenahan selokan di setiap rumah-rumah warga yang menjadi penyebab banjir, serta membuat aturan yang cukup mengikat kepada masyarakat yang tidak patuh untuk menjaga lingkungan sekitar.